Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ori Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Xpander Ultimate CVT 2022. Ya, akhirnya Mas Bray kembali lagi dengan Xpander Ultimate. Sering upload cross manual, banyak yang nanya Ultimate-nya kemana. Entah Mas Bray ini bingung, apakah penasaran Ultimate-nya di mana, apa memang kangen pakai Matic. Keren tuh, lepas tangan dong. Ya, jadi masih ada Bray. Kita sen kanan, cek samping. Oke, motornya biar lewat dulu deh, galau jadi ganteng-gantengan. Jadi kita ngegas pun motor pasti terasa itu dia peka. Kadang ada yang bodo amat, gas aja gas. Zaman sekarang motor kayak gitu ya. Dulu Mas Bray di bawah 2010 naik motor itu semua orang kalau mau nyalip noleh-noleh, geser lihat spion gitu. Ya memang ada yang nggak lihat spion, tapi mayoritas lihat spion. Kalau sekarang enggak, gaspol, asal minggir nanti pasti belakangnya minggir, sampingnya minggir. Nah itu, ini yang mulai menyebalkan karena mereka sudah mengabaikan pengendara lainnya. Mobil juga gitu, mayoritas yang belajar mobil pasti kalau mau geser mah geser aja, nggak pakai mikir itu nanti aman nggak ya, itu nanti nyenggol nggak ya, udah nggak mikir gitu. Los saja, itu yang agak ngeri Bray. Ini perlu brake hold nih. Yeay. Ini keistimewaannya yang CVT varian Sport Ultimate ya, dia punya brake hold. Kalau mau jalan, sentuh gasnya. Depan mulai melaju, kita mulai nambah gas. Ini CRV sifatnya buka nutup jalur. Rem dulu sampai penuh. Sudah berhenti, kita siap ngegas. Nah ini setelah Avanza kosong nih, kita mulai berangkat. Orangnya, aduh Pak, Mas Bray jadi nggak bisa belok. Oke, ini Mas Bray sen kiri, kok kalianya ngejar banget. Ya wes, kita masuknya di belakang Kalia. Enggak, ini Brionya mengalah. Mas Bray lewat depannya Brio aja. Jadi itu namanya kesempatan dalam kesempitan. Mas Bray mau ngambil di belakang Brio, Kalianya dusel. Kok ditunggu nggak lewat-lewat. Ternyata Mas Bray pandang jauh, Brionya nggak lewat. Kayaknya dia lagi ngoperasiin handphone. Ya udah, Mas Bray gas saja. Ya itu ya Bray. Jadi kita bisa pindah karena kesempatan dan kita mampu untuk pindah. Bahkan sampai sekarang Brionya jaga jarak. Mungkin dia sedang melakukan sesuatu. Misalnya nyari maps, ya, yang positif-positif pastinya. Jangan pikir negatif. Oke, kita belok kiri. Serong, lepas setir. Nggak lurus, nunggu lurus, baru luruskan. Cek samping aman, kita geser. Sen kiri, kita cek spion. Wah, ketemu kembaran tuh. Cek spion aman, kita geser, kita ambil lajur tengah. Lebih tenang, lebih santai. Melambat nih, makin rem. Makin dekat, makin rem. Nah, gitu Bray. Nah, ada yang udah mudik duluan nih, plat AB. Ya, jadi baiknya meskipun kita pakai mobil Matic dan itu mudah dioperasikan, tapi akan lebih bijak, akan lebih hemat BBM apabila kita kontrol gas dengan manajemen yang bagus. Jadi kalau depannya melambat, kita udah lepas gas. Jangan sampai gaspol nanti dia berhenti baru kita rem, cet, gitu. Itu menyebalkan.
yang jadi penumpang cepet mabok, yang ngikutin juga kesel karena dia harus mainan gas. Kan kita di kota itu sifatnya ngikuti kecepatan depan ya, Bray. Depan melaju, masa kita pelan-pelan kayak gini kan ya, harus ngikut juga. Nah, jadi kalau Anda terlalu gas cepat, rempol, gaspol, rempol, yang ngebuntutin pasti ngebel-ngebel. Yang bener aja, Bray, tin gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi begitu kita udah bisa nyusul mobil depan, kita mulai lepas gasnya. Gas lagi, lepas gas lagi. Yang jelas kalau peralihan dari biasanya bawa manual ke matic pasti lancar. Tapi kalau mulai nol itu belum tentu ya, Bray. Tergantung feelingnya. Jadi meskipun matic mudah, ada saja yang masih mati rasa terhadap posisi gerak mobil, posisi haluan mobil. Itu loh, Bray. Nah, bagaimana sih Mas Bray cara menempatkan posisi biar kita ini selalu berada di dalam lintasan yang tepat? Ya bisa dari lingkar setir. Kalau tangan kanan kita terasa mendekat garis kanan, ini posisi kita cenderung ke kanan. Ini tangan kiri sama garis kiri agak jauh, maka di situ juga agak jauh. Kalau kita agak ke tengah, di tengah banget, nah maka posisi kanan kirinya bisa rapi, di tengah juga posisinya. Gitu loh, Bray. Ya, jadi paling mudahnya dari lingkar setir. Kalau mau pakai acuan, ya kurang lebih ujungnya dashboard ini ada di garis persis. Gitu, Bray. Itu posisi kita masih berjarak. Oke. Sekarang sudah berhenti, netral, rem parkir. Ya, di samping banyaknya kasus insiden mengenai expander ya, semoga Mas Bray dijauhkan dari sikap seperti itu. Amit-amit, Bray. Itu menyeramkan dan menyebalkan sekali. Ya, Mas Bray nggak bisa komentar apapun mengenai itu, karena itu bukan salah mobilnya, tapi salah yang ngendarain pastinya. Buktinya Mas Bray pakai Fortuner Pajero juga normal-normal aja kan. Akhirnya sudah hijau, kita masuk D. Rem parkir matikan manual aja biar nggak ada hentakan di belakang, karena rem parkir itu dua roda belakang. Oke, bismillah dapat hijau. Ini mobilnya udah pengen pindah melihat tadi L300 lama gerak. Kita sen kanan, kita mulai bergeser ke tengah. Dia juga pindah ke tengah tuh. Nah, ini ada speed trap. Apakah di rem? Mas Bray sih cuma lepas gas. Oke, lanjut lagi. Lepas gas lagi. Lanjut lagi. Sen kanan, cek spion aman, kita geser. Lepas gas, karena depan ngerem, Mas Bray udah mampu mengikuti kecepatan mobilio. Dia udah mulai jauh, kita gas lagi. Ini Pajero kenapa posisinya tanggung? Mas Bray pasti mikirnya, ini orang kalau nggak mau nyalip, mau belok. Apakah ya? Yes, tapi tanpa sen. Mas Bray taunya dia makin gerak cepat dan makin bergeser. Cara nyalip memang begitu, cuman minus di sennya aja. Dia harusnya pakai sen. Sen kanan, kita akan melakukan putar balik. Ini Mas Bray sen supaya Lexus itu yang di spion tengah dia mulai bergeser. Oke, mulai ngerem. Makin lambat, spion lewat, kita mulai putar. Kira-kira bisa belok. Kita cek sebelah kiri, kita nggak bisa lihat spion ya, kita lihatnya kiri sana. Kira-kira setelah expander ini Mas Bray mulai masuk, karena karimunya tertahan sama motor yang mau putar balik. Oke, kita sen kiri, kita pindah ke lajur tengah. Wow, ulap banget ini. Ulap ini apa? Silau. Kita sen kiri, kita cek spion kiri. Kita mulai bergeser.
yang dilihat dua, depan sama samping kiri. Kita mulai melambat. Nih motor lihat gak? Oke, kalau lihat pasti dia hati-hati. Kalau nggak lihat pasti sembarangan. Tuh motornya lurus aja mau lihat loh. Nah ini karena portalnya udah bukaan, kita buka sedikit. Mau say hi kalau ada. Nggak ada, orangnya nggak lihat sini. Wes, biarlah. Melambat. Sudah pelan, lepas remnya biar nggak nyangkut saat nanjak. Biasanya pemula itu remnya ditekan habis sampai naik pun masih ditekan, akhirnya pas naik nyangkut ya. Jadi pas roda gerak naik, remnya mulai dikurangin bray, dilepas biar nggak nyangkut. Kayak gini kita rem sampai pelan, kira-kira sudah mau naik, lepas, sudah aman itu bray. Oke, kita belok kiri, pastikan trotoar. Aduh, pastikan trotoarnya tetap di kirinya dashboard kiri kita ya. Kita melambat tapi nggak rem mendadak bray, karena kalau mendadak nanti kaget yang belakang, ditubruk nanti mas bray. Nah, oke bray. Jadi kurang lebih begitu saja bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.